Kembali lagi dari kami Center Seni dan Teater di podcast SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam dengan saya Sakiratil Arahab, saya Zaskia Rahmadani Kaban, saya Manek Pandiraja Sialubo. Pada episode podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Haji Asriluddin Tambunan MKED SPPD selaku Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan sangat semangat. Alhamdulillah. Nah Pak, ternyata seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam merasa bangga dengan Bapak karena Bapak merupakan alumni SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam yang telah menjadi Bupati Kabupaten Deli Serdang. Nah kalau boleh tahu nih Pak, Bapak alumni tahun keberapa ya Pak? Ya, terima kasih. Sialuhu ya. Iya Pak. Saya masuk SMA Negeri 1 tahun 1992, keluar tahun 1995. Wah, dari 1995 sampai ke 2025 itu udah sekitar 30 tahun, berarti udah cukup lama juga ya Pak? Iya, sangat lama. Nah Pak, selain rasa bangga, Bapak juga tentunya menjadi inspirasi nih Pak bagi kami agar kelak nantinya kami dapat mengikuti jejak Bapak. Ya, amin. Oke, kita boleh langsung tanya-tanya aja nih ya Pak. Silakan, tentang silakan. masa remaja Bapak ketika SMA dulu. Ya. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam, tentunya Bapak sudah cukup lama tidak berkunjung ke SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam. Maka dari itu, perubahan signifikan apa yang dapat Bapak lihat dari SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam, baik dari segi gedungnya maupun dari segi warga sekolahnya? Ya, terima kasih ya. Jadi sebelum tadi saya menuju ke ruang podcast ini, tadi saya coba lihat tempat bekas kelas saya dulu. Ternyata kelas saya sekarang itu udah jadi lapangan futsal. Dulu kelas saya itu dari kayu, deh, ya. Dan hanya di tempat itu hanya ada satu lokal. Dulu saya kebetulan sekolah di, kalau kami dulu di fisik namanya, fisika ya. Jadi datang kemari tentu sudah banyaklah berubah. Kalau kelas 1 saya dulu di satu jajaran dengan Bapak Kepala Sekolah kantornya. Nah, sekarang udah sangat berubah sekali ya Pak. Oh, jauh berubah ini, jauh berubah. Dan saya berharap dengan perubahan ini akan bisa menghasilkan anak-anak SMA Negeri 1 yang lebih baik dari saya ke depannya, ya. Tentu Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi berarti SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam telah berkembang ya Pak dan semakin maju. Jauh lebih berkembang. Ya. Nah Pak, mudah-mudahan SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam terus berkembang dan semakin maju ya Pak untuk kedepannya. Siap, dan saya akan mendukung penuh itu. Ya, serta menghasilkan para generasi emas untuk mencapai generasi emas tahun 2045 yang akan datang. Nah Pak, selama bersekolah pasti tentu ada yang namanya suka dan duka nih kan Pak. Untuk kami nih Pak, sukanya kami bangga Pak menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam. Dan dukanya terkadang nih Pak, kami sebagai siswa sulit dalam membagi waktu Pak, seperti waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, bahkan ada mengikuti ekstrakurikuler nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak nih apa suka duka Bapak selama bersekolah di SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam ini Pak? Ya. Kalau saya rasa nggak ada dukanya selama sekolah itu. Suka terus berarti ya Pak? Ya. Jadi semua kesulitan yang dibebankan, kalau menurut saya dijalani aja, diupayakan semaksimal mungkin kita, ya. Karena kalau ada dukanya, berarti ada sesuatu yang nggak nyaman sama kita. Berarti Bapak benar-benar sangat nyaman berada di SMA Negeri 1 Lumbuk Pakam. Sangat nyaman, ya. Sangat nyaman. Jadi sekolah inilah salah satu yang membangun karakter saya, ya. Membangun jiwa sosialisasi saya kepada seluruh masyarakat. Memang susahnya sekarang ini semua lebih banyak pula siswa yang naik kendaraan ya. Kalau dulu kami ke sekolah ini jalan kaki deh. Pulang pun rame-rame jalan kaki. Jadi serasa kebersamaan itu terus terbangun. Tidak hanya pada satu kelas, tapi kepada jurusan-jurusan lain. Nah, ini yang membuat
sekolah itu menjadi sangat menyenangkan gitu. Karena kita akan selalu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru setiap harinya. Makanya menurut saya kalau dukanya cuma satu. Kalau mau dulu berangkat ke Medan terpaksa naik kereta api kita di belakang. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal alumni nih Pak, tentunya sudah banyak alumni dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam yang sudah berhasil atau sudah sukses. Nah, contoh sederhananya nih seperti Bapak nih. Jadi kami sebagai siswa-siswi sekarang terus terang merasa terbebani untuk meneruskan keberhasilan itu. Nah, kalau Bapak berkenan boleh dong berbagi tips supaya kami bisa menjadi alumni yang berhasil juga Pak. Ya, menurut saya ini jangan menjadikan salah satu beban. Karena kalau dijadikan satu beban, nanti seperti Pak Prabowo lebih beban lagi nanti akmilnya nanti sama SMA-nya. Gak banyak bisa jadi presiden di Republik ini. Tapi menurut saya itu menjadikan salah satu contoh atau menjadikan salah satu harapan bahwa bisa loh yang sekolah di sini menjadi pimpinan berikutnya ke depan. Dan bukan nggak mungkin generasi adik-adik ke depan, saya berharap kalau saya bisa mencapai menjadi kepala daerah di kabupaten, ya saya berharap alumni di sini bisa menjadi pimpinan di provinsi ke depannya atau bahkan nasional ke depannya. Ya, dan saya berharap yang apa yang saya lakukan hari ini anggap aja itu menjadi sesuatu barometer bahwa sekolah di Lubuk Pakam ternyata tidak beda jauh kok hasilnya dengan sekolah yang di Medan, ya. Yang penting asal kita mau semangat, kita mau menempah diri, gigih, ya, tidak terlalu takut dalam menghadapi hidup ini. Menurut saya hal-hal yang mustahil itu bisa kita capai ke depan. Nah, berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, alumni yang berhasil di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, kita menjadikan acuan agar kelak nanti kita sebagai generasi berikutnya, alumni berikutnya dapat sukses gitu kan Pak. Harus lebih sukses. Dan yang terpenting adalah tadi yang Bapak sampaikan, jangan pernah takut untuk mencoba kan Pak. Iya. Nah Pak, itu juga Pak yang membuat kami bangga bersekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Terutama kan sekolah ini juga merupakan sekolah terfavorit nih Pak di Kabupaten Deli Serdang. Nah kalau kami boleh tahu nih Pak, untuk Bapak nih, apa yang membuat Bapak bangga di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini dan mengapa Pak? Yang membuat saya bangga sekolah di SMA negeri ini ternyata banyak alumninya yang sudah lebih duluan berhasil dari saya gitu. Seperti tadi saat upacara saya sampaikan ada ternyata bintang 1 sebagai Danang Tamal, dan juga ada beberapa orang-orang besar lain. Jadi saya ini sebenarnya hanya bagian dari kesuksesan sekolah ini, membentuk karakter, dan kebetulannya berhasil sama saya. Dan saya yakini pembangunan karakter dan yang lainnya di sekolah ini pasti akan menghasilkan orang-orang besar berikutnya ke depannya. Wah ternyata banyak sekali ya yang dapat kita banggakan di sekolah cinta kita ini ya Pak. Nah kalau kita ngomongin soal masa-masa sekolah, masa-masa SMA, masa-masa remaja, tentu tidak luput dengan namanya kenangan-kenangan indah ya Pak. Nah kenangan indah itu kan bisa dari mulai persahabatan, kekeluargaan kita di kelas dengan guru, mengajar nilai, dan bahkan mengenai kisah cinta nih kan Pak. Nah kalau untuk saya pribadi nih Pak, kenangan indah yang pernah saya alami di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini tentang mengagumi seseorang Pak. Karena menurut saya kenangan tersebut tidak akan pernah bisa kita ulangi lagi di masa yang akan datang atau di masa berikutnya Pak. Kalau untuk kalian gimana kenangan indahnya? Nah kalau untuk Zaskia, walaupun Zaskia di sini belum sampai 1 tahun, tapi ternyata udah banyak banget kenangan indah yang bisa dirasakan. Dan yang paling utama itu adalah waktu-waktu yang kami habiskan bersama teman, baik dalam belajar di sekolah maupun bermain setelah pulang sekolah. Kalau boleh tahu untuk Bapak nih Pak, kenangan indah apa yang pernah Bapak alami semasa bersekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini Pak? Banyak ya kenangan yang indah di sekolah ini ya. Seperti tadi salah satu contohnya ya. Jadi dulu kalau kita mau main-main ke Medan tuh cuma ke Tamrin Plaza tuh di. Ya. Nah, jadi kalau mau ke sana kita terpaksa jadi penumpang klub kereta api itu.
Sampai Tamrin Plaza agak hitam-hitam sedikit kita. Dan pulangnya naik kereta api balik gitu. Nah, jadi kita sama satu gerbong sama penjual sate kerang itu. Ya. Berarti zaman-zaman dulu masih gratis gitu ya Pak? Untuk Sebenarnya gratis sekali enggak, tapi agak-agak bandel aja dia. Tapi itu merupakan pengalaman indah ya kan Pak? Pengalaman indah. Luar biasa Dan ya. pasti tidak akan bisa terlupakan. Terlupakan. Kalau sekarang naik seperti itu diusir pasti. Dan ya dulu kami nggak punya gadget ya. Jadi kebanyakan waktu yang kami sesudah sekolah itu kami sering kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, cuma dengan modal gitar, satu buah gitar, kumpul nyanyi sampai sore sampai malam gitu. Jadi habis itu pergi duduk-duduk di sawah seperti itu. Jadi hal itu yang menurut saya nggak akan pernah didapatkan oleh generasi-generasi saat ini. Iya benar sekali Ya, Pak. karena disuruh lagi nyanyi-nyanyi pakai gitar di sawah kan udah payah anak-anak sekarang. Tapi menurut saya itu perlu dicoba sekali-sekali ya. Kenapa? Karena itu merubah satu rutinitas, dan yang paling penting membuat rasa kebersamaan antar tidak hanya satu kelas tapi antar beberapa jurusan itu jadi lebih baik ya. Dan di situ kita belajar bagaimana menilai karakter kawan kita masing-masing ya. Itu mungkin saat ini kekurangan anak-anak sekarang, bagaimana dia mampu untuk melakukan sosialisasi ya. Jadi hal-hal seperti itu yang terbatas sehingga menurut saya gampang kali tawuran gitu. Kalau dulu karena semuanya masih bisa diajak bicara, jarang tawuran gitu ya. Mungkin sekarang karena sudah mulai berkelompok-kelompok ya, jarang ada pembicaraan yang khusus ya, tersinggung sedikit tawuran ya. Nah, itu yang menurut saya harus dirubah pola-pola saat ini ya. Pola individualistis itu harus menurut saya itu dirubah ya. Lebih banyak ke arah kita sebagai makhluk sosial harus lebih banyak memahami orang-orang sekeliling kita. Oh iya Pak, menjadi seorang bupati yang mampu menjadi pemimpin daerah dari Serdang pasti bukanlah hal yang mudah ya Pak. Tentu banyak pengalaman-pengalaman belajar yang telah Bapak lalui ini. Kalau boleh tahu nih Pak, pengalaman belajar dan kebiasaan apa sih yang Bapak peroleh ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Bupakam yang sampai sekarang masih Bapak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya. Saya kebetulan sekolah di SMA negeri ini, dulu orang tua saya udah salah satu pejabat di kabupaten ini. Tapi begitupun saya disuruh jalan kaki juga dari rumah kemari. Artinya orang tua saya mengajarkan bagaimana kita harus bersosialisasi. Dan panutan orang tua saya itulah yang mungkin membawa saya menjadi salah satu pimpinan di kabupaten ini ya. Beliau tidak menyekolahkan saya ke swasta, tapi tidak menyekolahkan saya ke Medan, tapi justru beliau menempatkan saya di SMA Negeri Lubuk Pakam ini. Kalau dulu namanya cuma SMA Negeri aja, satu-satunya dulu. Di antara semua anak pejabat yang lain mungkin sekolahnya di Medan, saya diletakkan mendiang bapak saya sekolah di SMA Negeri ini. Tentu kalau saya berharap, saya berpikir maksudnya pasti jelas bahwa saya bisa lebih menyatu dengan masyarakat Lubuk Pakam dan kabupaten ini dan lebih paham karakternya. Ya, saya nggak tahu perjalanan saya ternyata saya bisa menjadi bupati. Ya, saya lebih paham tentang karakter daerah ini. Ya, jadi pendidikan di SMA itu kalau menurut saya salah satu fondasi awal di dalam pembangunan karakter anak-anak didik ya, untuk menuju jenjang berikutnya. Dan ini saya dapatkan di SMA Negeri ini. Ternyata tips dan pengalaman-pengalaman Bapak ini sangat luar biasa sekali ya.
mengingatkan kita bahwa kebiasaan baik yang kita terapkan sejak dini akan sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Pasti. Semoga bukan hanya kita, tapi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Rupakam bisa termotivasi juga dengan tips yang Bapak berikan. Selain itu dari yang apa yang Bapak sampaikan tadi, kesederhanaan ya Pak juga menjadikan kita sebagai pribadi dengan karakter yang baik gitu Pak, yang dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Terakhir nih Pak, melihat kesuksesan Bapak yang sebelumnya telah berhasil menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, kemudian juga sukses menjadi Bupati Kabupaten Deli Serdang. Jika Bapak berkenan, boleh dong Pak berbagi tips suksesnya yang bisa kami jadikan pegangan atau pedoman untuk sukses di masa depan. Satunya cuma kuncinya deh, jangan pernah mau ngalah sama hidup ini. Apalagi nggak kita. Jadi jangan pernah takut memulai sesuatu, dan pastikan semua kegiatan kita bisa menjadi salah satu yang menjadi kita kenang untuk di hari tua nanti. Saya hanya kerja seperti itu. Saya tidak kepingin waktu saya yang terbuang satu hari, baik saya sebagai dokter semalam waktu jadi manajemen rumah sakit, menjadi kepala dinas, bahkan menjadi bupati sekarang. Saya tidak ingin ada waktu yang saya yang terbuang tanpa saya bisa meninggalkan satu kesan bagi orang. Ya mudah-mudahan kesannya bisa baik terus. Tapi itu yang menjadi tekad kuat saya. Dan ini saya harapkan juga menjadi motivasi atau menjadi dorongan. Sepanjang kita teguhkan niat kita untuk bisa berhasil, saya yakin orang akan pasti bisa berhasil juga kedepannya. Berarti tips-tips yang Bapak berikan yang sangat bermanfaat untuk kami nih Pak. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, dan kita tuh kalau jadi orang itu jangan pernah takut untuk mencoba gitu kan Pak. Kalau misalnya kita kalah, gagal, coba dan coba lagi gitu kan Pak. Biasa itu. Benar. Karena seperti kita tahu, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Iya. Benar sekali kan. Oke Pak, itu tadi Pak bincang-bincang kita mengenai Bapak nih ya, sebagai alumni di SMA Negeri 1 Rupakam. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan dan kita bicarakan dapat bermanfaat untuk kami para siswa-siswi SMA Negeri 1 Rupakam dan siswa-siswi Sumatera Utara lainnya. Amin. Dan hal ini juga dapat memotivasi kita di masa yang akan datang sebagai penerus bangsa nantinya kelak. Terima kasih ya Pak untuk Sama-sama. waktu yang sudah Bapak luangkan Ya. di bincang-bincang podcast santai kami kali ini Pak. Luar biasa ini. Semoga Bapak terus sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Sama-sama sehat, sama-sama berhasil ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak. Ya, mari. Oke teman-teman, itu tadi bincang santai kita dengan Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai alumni SMA Negeri 1 Rupakam. Dan sampai jumpa di episode-episode podcast berikutnya. Dadah. Dadah.